Ni hao teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai huruf konsonan dalam bahasa Mandarin atau namanya shengmu. Oke, sama dengan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Mandarin itu juga ada huruf konsonan, ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia huruf konsonan itu ada selain A, I, U, E, O. Jadi kayak B, C, D dan seterusnya itu namanya huruf konsonan. Dalam bahasa Mandarin ada 23 huruf konsonan. Dan di sini banyak yang mirip ya dengan bahasa Indonesia, tapi ada juga nih yang berbeda nih. Ada ZH, CH, SH, itu kan gak ada tuh di dalam bahasa Indonesia. Tapi ada dalam bahasa Mandarin. Gimana cara bacanya? Nanti kita bahas satu persatu. Oke? Kita mulai. Dari yang huruf B. B ini dalam bahasa Mandarin bacanya jadi huruf kayak P. Jadi bacanya P, P, P. Yang ini P bacanya P, P, P. Bedanya apa di sini? Bedanya itu ada hembusan udaranya. Nih, lihat di catatan di bawah sini ya. Huruf yang diberi warna merah menunjukkan bunyi atau suara yang dikeluarkan harus ada hembusan udaranya, ada hanya. Oke? Jadi yang ini yang Osho kasih merah di sini itu menunjukkan kalau kita bacanya itu keluar suaranya harus ada hembusan udaranya. Oke? Jadi bacanya yang ini P, yang ini P, P. Dengar ya perbedaannya. P, P. Yang ini sama kayak bahasa Indonesia sih. Jadi Laosha nggak kasih tanda kurung kayak gitu. Bacanya me, fe, ya sama kayak bahasa Indonesia. Lalu yang ini D bacanya T, T ya. D dibaca kayak T, T. Yang ini T, T. Ada hanya lagi kan, ada hembusan udaranya. Yang ini ne, le. Oke, ini sama kayak bahasa Indonesia, nggak jadi masalah. Yang ini G itu dibaca kayak huruf K. Jadi bacanya ke. Yang ini ada hanya ke. Terus ulangi. Ke. Yang ini he. Oke. Nah, yang ini nih yang lumayan agak susah nih ya. 3 ke bawah ini lumayan agak susah. Oke, gak apa-apa. Kita pelajari satu persatu. J, Q, X. Ini adalah huruf konsonan yang bacanya bukan kayak bahasa Indonesia. Bukan J, Q, X, Laosha, bukan. Oke, kita bacanya kayak gini. Nih, catatan di bawah. J, Q, X dibaca dengan mulut seperti tersenyum lebar dan gigi rapat. Oke, sekarang posisi mulut kalian harus senyum dan gigi rapat. Kemudian kalian coba ucapin ci, 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 tanpa ada hembusan udara yang keluar ya. Kalau kalian bacanya ada hembusan udara, berarti kalian udah baca yang ini nih. Ci, ci. Coba dengarkan perbedaannya. Ini ci, ini ci. Beda ya. Yang ini X, bacanya kayak SI. Si, si. Nah, jadi ci, ci, si. Itu posisi lidahnya, posisi mulutnya tersenyum lebar dan gigi rapat. Ci, ci, si. Oke. Perlu diingat lagi ya, pokoknya yang ini, yang warna merah-merah ini, itu bacanya harus ada hembusan udaranya, ada hanya. Oke? Next, ZH, CH, SH, itu konsonan yang tidak ada di bahasa Indonesia, tapi ada di bahasa Mandarin. Bacanya juga agak lumayan unik. Di sini kita lihat catatan. ZH, CH, SH, dan R adalah suara lidah dengan posisi ujung lidah digulung ke langit-langit mulut. Oke, masuk ulangi. Suara lidah dengan posisi ujung lidah digulung ke langit-langit mulut. Oke, jika kalian agak susah gambarannya, kayak gini. Coba sekarang kalian sebutkan nama Lala. Lala. Nah, nama Lala itu posisi lidah kalian pasti menyentuh ke langit-langit atas tuh. Lala. Oke, jadi saat mengucapkan konsonan ZH, CH, SH, dan R, itu posisi lidah kalian harus kayak gitu. Oke, kita coba. ZH bacanya C, C, C. Nah, jadi kalau yang ZH, CH, SH itu suara kita agak terdengar tertahan ya, tertahan oleh lidah. C, C, C.
zhi. Kalau yang ini, oke, di sini ada tanda merah ya, berarti ada hembusan udaranya. Dan posisi lidahnya harus tetap digulung ya. Yang ini chi, chi, beda. Yang ini zhi, yang ini chi, ada hembusan udaranya. Yang ini shi, shi, oke. Yang ini bukan bacanya R. Dalam bahasa Indonesia kan kita bacanya R gitu, bukan. Oke. Dalam bahasa Mandarin bacanya zhi, zhi, zhi. Lidahnya sama digulung zhi. Oke. Zhi, chi, shi, zhi. Nah, itu kan suara kita kayak nggak lepas gitu, tapi kayak tertahan di lidah. Karena kan lidah kita digulung. Zhi, chi, shi, zhi, ya. Selanjutnya ZCS. Oke, ada catatan lagi nih di sini nih. ZCS dilafalkan dengan posisi lidah. Oke, posisi lidah menuju gigi depan bagian dalam. Suara seperti desis. Oke. Saya ulangi. Posisi lidah menuju ke gigi depan. Oke, nih menuju ke gigi depan bagian dalam seperti suara mendesis. Oke. Jadi bacanya gini. Z, 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 kayak mendesis kan? Gitu. Z, z, z. Kalau ini ingat ada yang warna merah, berarti bacanya harus ada hembusan udara. Z, z, beda. Yang ini z, yang ini z, yang ini z, 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 z. Beda ya. Ingat kayak suara mendesis. Yang ini i, u, i, u. Ini lumayan agak gampang ya. Y bacanya kayak i, w bacanya kayak u, i, u. Oke, itu. Ini catatannya lumayan penting ya. Jadi ini adalah dasar sekali dalam belajar bahasa Mandarin ya. Kalau kalian masih bingung-bingung nih, kalian harus play terus video ini ya, pelajari terus-menerus. Karena ini memang agak susah ya, apalagi bagi pemula. Kuncinya harus selalu konsisten aja belajarnya. Oke. Yang susah itu yang ini nih. Yang ini, sama yang ini. Nah, kalau yang ini, harus kasih warna beda ya. Kalau yang ini yang warna hijau nih, itu mirip sama bahasa Indonesia. Jadi misalnya kalau NAO bacanya now gitu aja. Sama kayak bahasa Indonesia. MAO bacanya mau gitu. Sama. Yang beda itu yang ini, yang Laushe kasih warna lingkaran hitam itu. Ya, itu agak perlu diperhatikan. Fokus belajar di situ. Oke? Ya. Laushe ulangi satu kali lagi. Oke, jadi di sini fokus ya, kalau yang di sini warna merah itu berarti kalian bacanya harus ada hembusan udaranya, ada bunyi hanya. Oke, gimana sih Laushe cara lihatnya ucapan kita itu udah benar atau belum, ada hembusan udara atau enggak? Oke, caranya gini. Caranya pada saat kalian ucapin ini, kalian ambil selembar tisu ya, simpan di depan mulut kalian. Lalu kalian ucapin, misalnya ini, K nih. Kalian ucapinnya harus ke, atau P itu bacanya P. Kalau kertas tisu kalian itu bergerak, goyang gitu, berarti kalian ucapinnya udah benar, karena ada hembusan udara yang keluar. Oke? Nah, ingat ya, kalau huruf KTP, kalau kalian ketemu pinyin yang KTP, huruf KTP, maka kalian bacanya harus ada hembusan udaranya. Itu cara gampangnya, KTP ya. Nih, yang warna merah. Oke ya. Kita coba baca satu kali lagi. P, 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 me, f, t, n, l, g, k, h, ji, senyum ini ya, ingat ci, si, jqx itu senyum. Ji, ci, si, yang ini lidahnya digulung, zhchshr digulung. Zhi, ch, sh, r, yang ini mendesis. C,
c, c, s, i, u. Oke, itu ya. Nanti kita review lagi. Oke, ini. Sekarang kita langsung ke contohnya aja. Oke. Yang pertama, di sini ada, apakah kita bacanya jadi ba, bukan ya. Tadi kata Laoshi di sini B bacanya itu harus kayak P. B bacanya kayak P nih di sini. Jadi kita bacanya pa, ya, pa. Nomor 2. Jangan baca diu, bukan diu. Karena di sini ada keterangannya yang dalam kurung di sini D bacanya kayak T. Jadi kita baca gimana? Bacanya harus tiu, jadi T-I-U gitu. Yang tadi P-A. Oke. Tiu. Oke, next. Nomor 3. Bacanya jangan gau, tapi kau. Karena tadi di sini G bacanya kayak K. Oke, ini patokannya nih yang dalam kurung-kurung ini patokannya. Oke. Kau. Nomor 4 itu bacanya kun ya. Kenapa kun Laoshi? Karena ingat kata Laoshi kalau yang warna merah K ini bacanya harus ada hembusan udara. Ada hanya. Jadi bacanya bukan kun tapi bacanya kun. Nomor 5. Tiao. Karena T bacanya juga ada hembusan udara. Tiao. Ya, tiao. Nomor 6 kita bacanya pin. Nah, ada hanya. Tadi kata Laoshi maksud Laoshi KTP kayak gini loh. Huruf depannya KTP itu wajib bacanya ada hembusan udaranya, ada hanya. Oke, KTP. Huruf yang di depannya. Oke. Nomor 7. Ingat JQX nih depannya nih. Kalau JQX berarti patokan kita yang ini. Nah, bacanya gimana? Bacanya dibaca dengan mulut tersenyum dan gigi rapat. Oke? Jadi bacanya jian. Nah, senyum tuh. Yang ini qian ada hembusan udaranya. Kalau yang tadi nomor 7 qian nggak ada. Kalau ini qian ada hanya. Qian yang 9. Xian. Nah, itu. Sekarang nomor 10. Nomor 10 ini. ZH, CH, SH. Tadi di samping sini ZH, CH, SH bilang kalau posisi ujung lidahnya harus digulung. Ya. Jadi bacanya nomor 10 kita bacanya ingat ya, lidahnya digulung. Zhao. Yang ini ada hanya hembusannya. Chao. 12. Shao kayak huruf S. Shao. Itu. Chao. Beda ya. Yang ini enggak ada hembusan udara. Yang ZH itu enggak ada hembusan udara. Yang CH ada. Yang 13 sampai 15 ZCS nih depannya nih, ZCS. Jadi patokan kita yang ini. Yang ini ZCS. Oke? ZCS dilafalkan dengan posisi lidah menuju ke gigi depan bagian dalam seperti suara mendesis. Gitu ya. Oke? Jadi kita langsung coba praktek. 13 Cui. 14 Cui. Beda tuh. 13 Cui. 14 Cui. Ada hanya kan. 15 Sui. Ya. Jadi S-U-I. Sui. Oke. Masuk lagi. Nomor 1 ya. Dari nomor 1. Pa. Tiu. Kau. Kun. Tiao. Pin. Jian. Qian. Xian. Zhao. Chao.
烧、追、催、追. Oke, gitu ya. Oke. Jadi itu konsonan kita hari ini. Ya, plus latihannya. Oke, kita ulang satu kali lagi nih ya. Ikutin laoshi. P, P, M, F, T, T, N, L, G, K, H, J, Qi, Xi, Zhi, Chi, Shi, Ri, Zi, Ci, Ci, I, U. Oke, ini catatannya. Ya, yang warna merah ada H-nya, ada hembusan udaranya. Ya, ZHCHSH lidahnya digulung, ZCS mendesis, JQX tersenyum gigi rapat. Itu tips singkat dari laoshi. Oke? Itu saja pertemuan dari hari ini. Ya, ini memang agak lumayan susah ya bagi pemula, tapi kuncinya harus konsisten, pelajari terus-menerus. Nanti bisa terbiasa kok. P, P, M, F, T, T, N, L, G, K, H, Q, X, Y, Z, Ch, Shi, R, Z, C, S, I, U. Ya, jadi peserta les laoshi kadang juga ini yang jadi permasalahan. Susah katanya laoshi. Tapi seiring berjalannya waktu, sering latihan, jadi ini udah makanan sehari-hari mereka, udah gampang gitu. Oke. Kuncinya harus konsisten sama rajin belajar. Oke? Itu saja pertemuan hari ini. Sama ini ya, ini bisa kalian latihan di rumah. Oke? Laoshi juga ada buka kelas online khusus untuk belajar bahasa Mandarin. Menyediakan kelas dewasa dan anak-anak. Kalau kalian mau, kalian bisa langsung DM ke Laoshi. Nanti Laoshi kasih nomor WA Laoshi di deskripsi box ya. Oke? 再见.